Terungkap detik-detik nyawa wanita bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, di Kota Sorong, Papua Barat Daya, melayang di tangan oknum TNI AL. Sebagaimana diketahui, identitas jasad wanita tanpa busana yang ditemukan di Pantai Saoka, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, pagi adalah Kesia. Kesia secara tragis tewas dibunuh oleh teman kencan satu malamnya, yakni ASWP, prajurit TNI AL berpangkat Kelasi, KLS, Tata Usaha, TTU, yang berdinas di Koarmada 3. Jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14, Sorong pun mengungkapkan kronologi hingga motif kasus pembunuhan terhadap Kesia yang melibatkan oknum anggota TNI AL ini. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto menjelaskan, mulanya korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu pukul 1 waktu Indonesia Timur dini hari. Rombongan kemudian menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton kepada awak media pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir tribunsorong.com. Pada pukul 3 waktu Indonesia Timur, teman pelaku hendak pulang sehingga korban juga ingin ikut mengantar. Korban lantas kembali ke THM lalu menemui saksi S dan beberapa teman-temannya di dalam. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, korban dan pelaku keluar menggunakan mobil jenis Innova hitam. Sementara lainnya gunakan kendaraan mereka masing-masing, ungkap Anton. Kedua rombongan ini sempat berkumpul di tembok Berlin area reklamasi selanjutnya menenggak minuman keras, miras. Saksi S kemudian mengajak korban pulang, tetapi ditolak karena hendak diantar oleh pelaku. Setelah itu, pelaku dan korban menuju ke sebuah hotel dengan tujuan check-in namun gagal sehingga menuju ke Saoka, keduanya dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Dalam perjalanan mereka sempat berhubungan intim, ujar Anton. Pada momen inilah terjadi peristiwa tragis yang mana pelaku gelap mata setelah terjadi cekcok karena merasa belum puas. Pelaku sontak mengambil sangkur lalu menikam korban berkali-kali di bagian dada serta punggung yang totalnya ada 32 tusukan. Kami masih mencari barang bukti sangkur yang dipakai pelaku, menikam korban, Red, sebut Anton. Menurut Anton, pihaknya telah mengamankan sejumlah bukti berupa pakaian korban, sarung sangkur, mobil, hingga rekaman closed circuit television, CCTV, di THM. Anton juga menjelaskan terkait saksi hingga saat ini yang telah diperiksa ada 4 orang termasuk S, sosok teman yang jemput korban. Saya tegaskan korban dan saksi masuk ke tempat hiburan tidak sama. Pelaku masuk pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan korban masuk pukul 1 waktu Indonesia Timur, terangnya. Kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan mengenaskan di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya akhirnya terungkap. Pelaku merupakan seorang oknum TNI Angkatan Laut berinisial A dengan pangkat Kelasi 1. Danpom Lantamal 14 Sorong, Letkol CPM Dian Sumpena, saat ditemui pada Senin 13 Januari mengatakan oknum tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihaknya. Menurut Dian, A merupakan personel Koarmada 3 Sorong. Sejauh ini belum diketahui motif A menghabisi nyawa korban berinisial KL secara sadis. Dari hasil pemeriksaan sementara, A membunuh korban menggunakan sangkur. Sementara itu, Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Hersan, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban terkait peristiwa yang melibatkan anak buahnya itu. Hersan memastikan akan menegakkan keadilan bagi semua pihak, utamanya keluarga korban. Ia menyinggung sikap Panglima TNI yang tak menoleransi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh prajurit. Hasil dari koordinasi, ternyata memang anggota kami yang melakukan pembunuhan dan anggota tersebut mengakui perbuatan tersebut, itu aja. Untuk motif kami belum mendalami. Kami mendalami karena kan baru beberapa hari ini. Jadi kami masih mendalami motifnya apa, maksud dan tujuan juga kita nggak tahu apa. Tetapi dari Polres ataupun Pomang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terhadap anggotanya inisialnya? Oh, jelas anggota sudah kami tahan, kami sudah amankan. Gitu. Inisialnya kemudian?
inisial untuk pangkat KLS, inisialnya A. Dari KLS itu apa? Klasi. Dari satuan mana, Komandan? Untuk satuan dari Armada 3. Armada 3. Sudah? Satu aja ya, Komandan? Apanya? Karena sendiri dia. memang. Sendiri ya? Siap pelakunya sendiri. kan kasus ini perintah Panglima Armada sendiri Oh seperti apa? jelas hukuman berat ataupun pecat itu perintahnya langsung. Untuk pasalnya jelas 340, diminta lagi 340 terpecah. Bang, senjata yang digunakan tuh apa, Bang? Jenis sakur. Sangkur ya? Sudah didapatkan. Sesosok jasad wanita tanpa busana ditemukan tewas mengenaskan di Pantai Sauka, Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 12 Januari. Saat ditemukan, korban berinisial KL tersebut penuh dengan luka tusuk di sejumlah bagian tubuhnya. Jasad K kemudian dibawa ke RSUD Sele B Solu untuk diautopsi. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa korban dihabisi oleh oknum TNI AL, yakni Kelasi 1A. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto saat ditemui pada Senin 13 Januari mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian tersebut. Saksi berjumlah 5 orang itu terdiri dari keluarga hingga teman KL. Sejumlah barang bukti terkait kejadian telah diamankan oleh kepolisian, diantaranya pakaian, hasil visum, hingga CCTV di lokasi. Saat disinggung mengenai pelaku yang diduga oknum TNI AL, Happy kala itu mengatakan masih mendalaminya. Happy memastikan kepolisian akan profesional dalam menangani kasus ini. Sementara itu, Ibu KL, Aminah Latale, mengungkapkan sebelum tewas putrinya ditelepon oleh temannya pada Sabtu 11 Januari pukul 11 malam. Aminah kemudian melarang Keisha untuk keluar rumah lantaran sudah larut malam. Namun larangan tersebut tak didahkan oleh korban lantaran ia dijemput oleh temannya. Setelah dijemput, korban tidak ada kabar hingga ditemukan tewas pada Minggu 12 Januari dalam keadaan mengenaskan. Ya, intinya saya tidak mau mengandai-andai. Yang pasti ya kita profesional saja. Ada tindak pidana pasti ada pelaku dan ada barang bukti, saksi-saksi. Kita coba nanti inilah Mas, kita update lagi. Ya, kalau kita profesional saja, ya, ada profesional saja. Kita tidak ada bukti. Saya tidak berandai-andai siapa ini siapa itu. Nanti perkembangannya kita update lagi. Berarti meskipun anggota tetap ditetapkan sebagai tersangka? Ya, itu nanti mekanisme itu ada, tapi mekanisme itu saya belum arah ke sana. Saya hanya fokus pengumpulan barang bukti saja. Kemudian, tapi Komal sudah tiba di sini beberapa hari, tadi malam sampai hari ini sudah ada koordinasi terkait kasus ini. Saya belum bertemu dengan siapapun, pihak manapun. Saya belum pernah bertemu dengan pihak manapun. Saya hanya fokus dulu ke internal. Dilaporkan terjadi penemuan mayat dengan kondisi seperti ini, kita coba periksa saksi-saksi, kondisinya seperti ini, nah baru kita melangkah kenapa ini siapa mengarah ke tersangka. Awalnya dorang telepon itu sekitar jam 11. Saya belum tidur, saya sudah larang dia, saya bilang Nisa jangan jalan nih, sudah lat. Dia bilang mama tuh dengan mobil dengan apa, dia bilang saya tidak pakai motor kah, tapi jangan ini sudah lat, jalan ke sana itu tidak bagus. Dia bilang saya di mobil, teman-teman jemput. Jadi saya larang dia, saya tidur, bapaknya tanya dia kok keluar kah, tidak, dia bilang tidak. Terus bapaknya bilang masuk, sudah bapak tutup pintu. Taunya dia main duduk di teras, langsung dia keluar. Jadi saya cuma sempat dengar nanti jemput saya di depan di mata jalan di itu depan toko Dion. Ibu pastikan ini anak ibu. Iya, saya punya anak. Yang jemput? Yang jemput saya tidak kenal, tapi namanya Siti. Dia juga sempat ajak teman yang lain, tapi teman itu tidak ikut. Dorang tadi saya sudah ketemu dorang kenal yang Siti, tapi tidak jalan sama-sama. Katanya dorang yang sorenya itu ke Suprau, habis itu nanti yang malam ini dong ajak dia baru pergi ke. Dia bilang nanti sudah siap dulu, nanti baru jemput. Awalnya dorang telepon. Kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan mengenaskan di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya akhirnya terungkap. Pelaku merupakan seorang oknum TNI Angkatan Laut berinisial A dengan pangkat Kelasi 1. Danpom Lantamal 14 Sorong, Letkol CPM Dian Sumpena, saat ditemui pada Senin 13 Januari mengatakan oknum tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihaknya. Menurut Dian, A merupakan personel Armada 3 Sorong. Sejauh ini belum diketahui motif A menghabisi nyawa korban berinisial KL secara sadis.
Dari hasil pemeriksaan sementara, A membunuh korban menggunakan sangkur. Sementara itu, Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Hersan, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban terkait peristiwa yang melibatkan anak buahnya itu. Hersan memastikan akan menegakkan keadilan bagi semua pihak, utamanya keluarga korban. Ia menyinggung sikap Panglima TNI yang tak menoleransi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh prajurit.